turis. Tak lihatnya dulu. Pripun toh jenengan bilang gimana? Saya dari Malang, tanya dapat tawaran kerja di Hong Kong, sektor konstruksi. Katanya gaji 25 juta, belum termasuk lemburnya dengan biaya 55 juta. Saya tanya ke agensi, katanya masuk Hong Kong pakai turis, langsung bisa kerja sambil urus visa. Nah, oke. Yang ditanyakan apa ini? Jenengan dapat tawaran kerja di Hong Kong. Ini kok itu memang prosedurnya enggak gitu ya, Bu. Enggak lah, ini enggak ada kayak gini masalah. Kalau saya bilang jangan mau. Tapi kalau sampean tetap memaksa mau. Gimana? Yang benar prosedurnya gimana? Yang benar prosedurnya itu harus masuk PJTKI. Dan di Hong Kong itu kalau cowok ya bilang itu gimana? LPK itu, Bu. LPK itu apa sih? LPK itu ya kayak BLK itu loh. LPK itu kalau ke Korea, ke Jepang itu baru LPK. Kalau ke Hong Kong itu BLK. Nah, jadi itu nggak benar, Bu ya? Nggak bener lah. Mending bukan uang segitu. segitu. Yang saya sanksikan, yang saya ragukan itu loh, bukan. Masuknya kan turis, terus dia bilang urusnya itu visa kerja di sana gitu loh. Yang saya sanksikan itu. Kok sampean dapat kontak-kontak yang seperti ini? Emang sampean ada lagi nyari-nyari Google apa-apa gitu? Kok bisa orang menghubungi sampean tawaran kerja seperti ini? Bukan, itu kan apa? Ya apa? Di sponsor itu orangnya. Sponsoran namanya itu orangnya. Sponsor? Dia nawarin saya gitu. Saya kan kalau bisa, kalau ada pun saya mau juga ke sana, Bu, tapi dengan prosedur yang benar. Makanya saya kurang tahu, ini saya tanya ke saya tadi kan lihat YouTube, tahu nomornya ini dari YouTube, dari iya, jangan ada korban yang berikutnya lah kalau bisa. Ini berarti nggak benar ya ini prosedur ini? Kalau versi saya nggak benar, Mas. Oh, dia bilang kan ada surat perjanjian. Saya tanya, biasanya kalau pergi ke sana kan visanya kerja sudah jadi baru berangkat. Nah kalau ini kan visa turis, terus nanti dia bilang diuruskan di sana, itu yang saya ragukan itu loh. Ya, nggak benar. Kalau bisa janganlah, daripada uang 55 ya, juta sampean gunakan untuk itu, mending sampean gunakan modal usaha di rumah, jelas, nyata. Kalaupun bangkrut berarti kan sampean nggak merasa tertipu gitu loh, Mas. Iya, mending kalau sampean punya uang 55 juta, sampean bikin paspor, beli tiket, PP, sama-sama turis toh, kayak gitu. Jalan-jalan ke sini. Turis itu untuk jalan-jalan, bukan untuk cari kerja. Itu melanggar hukum. Nanti kalau di penjara katanya sulapan. Gitu. Dia bilang gini, Bu, apa? Nanti itu ada yang mengantarkan orangnya itu, termasuk majikan saya itu kan seperti sponsor kan orangnya tuh. Dia pun saya kenal pun saya kenal, tapi dia gitu loh, maksudnya ke sana turis terus dia bilang kan buat paspor dulu, dia bilang DP 10 dulu, nanti visa turun kita berangkat lunasin semua gitu. Tapi kok saya tanya visa turis itu loh, enggak, sekarang logikanya gini loh, Mas. DP dari 10 orang aja loh udah dapat 100 juta. Ya enggak? Nah iya, Bu, saya pun dengar kalau prosedur kerja ke sana kan visa kerja dulu sudah jadi baru berangkat. Iya. Dan saya tanya, sekarang nggak ada yang gitu tuh ke sana itu, job gitu ke sana itu, ke Hong Kong itu. Yang ada ya gitu, kita masuk turis nanti langsung kerja di sana di dalam sambil ngurus gitu. Iya.
Nah, terus saya diam saja, tapi saya kan ingin kebenarannya dari yang objektif, yang sumber yang lain. Ya ini saya tanya kepada ibu ini. Terus gajinya dia bilang segitu. Ya terus biayanya segitu, Bu. Gimana? Berarti itu gimana, Bu? Gak betul ya? Nggak bener. Kalau prosedur yang benar gimana, Bu? Saya pun mau ke sana lah, Bu. Kalau bisa Ibu, saya pun mau ikuti prosedur yang benar. Enggak, kalau bisa ada jalan. Kalau cowok ke Hong Kong itu 1.100, Mas. Ya. Kalau cowok ke Hong Kong itu 1.100. Karena di Hong Kong ini nggak ada pabrik. Di Hong Kong ini tidak ada perkebunan. Kalau Taiwan itu masih, karena di Taiwan itu masih ada pabrik, masih ada lahan perkebunan, itu masih bisa. Atau ke Korea, banyak pabrik. Tenaga laki-laki kan otomatis kan tenaga kasar, Thomas. Kalau di Hong Kong yang dibutuhkan itu rumah tangga, dan rumah tangga itu yang kebanyakan itu hampir 99% itu yang dibutuhkan wanita, karena untuk merawat anak, menjaga lansia, masak, belanja, cuci mobil, kayak gitu, Mas. Kalau cowok itu nggak ada, terkecuali kalau majikannya ada yang butuh jaga kayak kandang anjing kayak gitu ya, anjingnya gede-gede kayak gitu kan. Lah itu baru butuh tenaga laki-laki gitu. Itu spesial order. Tapi kalau hanya untuk normal-normalnya saja, untuk cowok masuk ke Hong Kong itu 1.100, Mas. Di sini tuh lautan para pekerja di Hong Kong itu rata-rata itu perempuan. Yang cowok itu bisa dihitung jari, Mas. Jadi jangan tergiur job cowok di Hong Kong, job cowok di Makau. Terkecuali kalau sampean mau ke Malaysia, monggo. Di sono ada bangunan, ada konstruksi kayak gitu kan, sawit kayak gitu. Kalau mau ke Hong Kong tenaga bangunan, pabrik itu harus pakai tenaga ahli. Tenaga ahli itu biasanya diambil secara profesional dari perusahaan yang besar kayak gitu. Tapi kalau kita lawaran beda, nggak bisa, Mas. Nanti sampean kena tipu-tipu. Jangan tergiur dengan job yang ada di Hong Kong. Kalau sampean ingin ke Malaysia, ke Taiwan, ke Jepang, ke Korea, monggo. Dengan proses walaupun kita 1 tahun, insya Allah di sono banyak peluang pekerjaan. Kayak gitu, Mas. Kalau ke Korea itu batasnya umur berapa, Bu? Korea ya, waduh, saya bukan ahli yang saya bukan agent Korea ngono loh. Iya, saya bukan agent Korea. Kalau nggak salah Taiwan kalau nggak salah 35 kalau belum pernah ke sono. Jenengan umurnya berapa? Maksimal? Maksimal 35. 40. 45. Oh, 45. Maksimal 35, minimal itu 21. Saya 40 lebih sekarang, Bu. Sebelumnya di mana? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Wes eman-eman, Mas. Ya. Daripada sampean buang-buang uangnya terus belum tentu nanti ada hasilnya, mendingan buat modal usaha aja di rumah kayak gitu loh. Soalnya sampean kan belum pernah kemana-mana kayak gitu, daripada kena tipu-tipu gitu loh, Mas. Ya bilang konstruksi itu banyak di sana di Hongkong. Kapan-kapan bisa diterima. Alah, sampean kalau percaya monggo, tapi kalau saya bilangnya Gini. tidak. Gini. Ini bojoku orang Indonesia, Mas. Nah, ini dia mau ngomong sama sampean ya. Monggo. Nah, Deleng. Halo, Mas. Iya, Pak. Terus ini, Pak, pendapat penjelasan yang masalah ini kok, Pak. Sampean nggak pernah nonton kontenku berarti. Sampean nggak pernah nonton konten job cowok di Hong Kong juga. Sampean nggak pernah ngelihat orang yang ketipu sudah berapa puluh kali. Jadi sampean tak ceritain modusnya. Jadi modusnya penipuan di Hong Kong itu begini kan. Jadi yang PL biasanya orang-orang yang sudah pernah berangkat terus pulang ya kan, terus gagal dan apabil macem-macem lah, terus dia cerita kayak gitu, terus dibutuhkan ini 5-10 orang
kuotanya masih cukup. Dia akan bilang seperti itu. Nah, seperti itu tuh biasanya satu geng berangkat 5-6. Sampean diberangkatkan turis ya. Sampean diberangkatkan turis sama mereka. Setelah diberangkatkan turis, supaya tidak terkesan menipu, mereka itu berangkat sama sampean juga. Kasih duit 10 itu buat beli tiket PP. Mereka berangkat, mereka akan dapat untung ya 10 100 juta, 5 50 juta aja lah. Dia habis tiket misalnya orang 5 itu 25 juta, 5 jutaan lah naik KT Pasifik berangkatnya. Ya kan, dianggapnya jalan-jalan berangkat. Udah nyampe di Hong Kong, sampai ditunggu, suruh nunggu sebentar di taman, kemudian si PL-nya tadi ke toilet. Sponsornya ke toilet. Habis itu sponsornya pergi, bye-bye. Merongos sampean. Oh, gitu. Itu yang sering terjadi. Nek gak ngunu, ya kan? Kalau nggak kayak gitu, orang yang di Indonesia itu sudah punya pacar di Hong Kong. Kemudian si penipu tadi share TikTok semuanya. Terus ceweknya kepingin jadi satu sama cowoknya, mbuh suami istri opo-opo aku ndak ngerti ya. Setelah jadi satu bayar. Kerja di Hong Kong itu ndak ada yang bayar duluan, Mas. Bayarnya dipotong gaji. Itu konsepnya. Kalau konsepnya bayar duluan, itu sudah bisa dipastikan nipu. Kecuali sampean ke Hong Kong itu jalan-jalan. Begitu Mas Bro. Ya, sekali lagi aku ngomong. 50 juta itu gayeng Mas, kon bayar 10 juta. Bayo dimbangane 10 juta dhewekno wong gendeng tukang nipu budal dhewe apa? Jalan-jalan ke Hong Kong. Nyatakno kerjaan. Saya dari 2013 Mas di Hong Kong sampai sekarang 2023. Wis sedih ngerasakno wong ditipu. Ya, nek ditipu duwe duit gak apa-apa, lah nek duweke utangan pisan. Nah, remuk Mas Bro. Kalau memang sampean pingin nang luar negeri, ya, nggo duit dhewe berangkat turis, piye carane? Kan kayak gitu. Mas yontek duitnya kan sampean tekno dhewe. Ya, nek sampean tekno dhewe kan ora ngekekno tukang tipu. Ngono lho Mas Bro, tawaran. Jadi sorry aku ngomongnya kenceng, bojoku ngomongnya alon-alon, tapi aku wis blenger Mas. Ngerungokno arek-arek ditipu. Nah, dan jeleknya sampean ngerti nggak? Setelah mereka ketipu, mereka pulang, mereka ganti nipu, nyari ijole. Apa nggak tambah sadis sama Mas? Anu niku nggih ngoten niku anune. Engko tak terno ndek kono golek sik urung surate kerja durung mari urung tak tinggal mulai ngoten ndiyane. Aja diurungno pisane kerjaan lho urung mari urung beres urung mari ora tak tinggal mulai ngomong ngoten iki. Iya, iku lambene. Wis oleh dhuwit ya gayeng Mas. Wis ta. Intine nek sampean gak percaya sampean jajal, engko nek kapusan sampean telepon aku lak guyu Mas Bro. Kula nggih di WA surat perjanjian. Saya Mas. Iki ono surat perjanjian ada main jeleknya kok sama nang yo hitam di atas putih. Tapi kan saya kemarin ingin tahu dari saya kemarin ngasusin orang LPK di Nganjuk. 2 orang, 50 juta sama 20 juta. Mereka ada LPK-nya. Ada semuanya, duit sudah masuk. Dia surat perjanjian, kalau nggak dibayar uang bisa dikembalikan. Dalam perjanjiannya udah kayak gitu. Terus kemarin dikasuskan. Aku nggak ngerti. Mereka itu udah siap Mas. Sekarang saya tanya sama sampean ya. 5 orang, 50 juta, 250 juta. Taruhlah dibayar 250 juta. Kemudian ngapusi sampean. DM bayar pengacara 30 juta. Dia musuhi sampean kira-kira iso nggak? Sampean pikir logika, iso nggak mereka bayar pengacara 30 juta supaya belani DE, membenarkan persoalan. Jadi penipuan itu sama mereka itu sudah by design.
Dan korbannya yang begini-begini nih kayak sampean, yang ngebet banget nang Indonesia kangelan golek duit. Harapannya pingin nang Hongkong ada perubahan nasib, dilala malah dihapusi. Ampun, ampun. Sampean wis ngerti yang saya sampaikan? Sudah bisa mencerna dengan baik dan benar? Si adan, Mas. Nanti ditutup no, si adan. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu adane. Ya Pak, nambah nuwun atas informasinya Pak ya. Ya, sampean tonton kontenku Sandro Jabrik juga. Ditipu job cowok di Hongkong, bagaimana modusnya? Biar sampean juga paham dan ngerti. Ingat ya, dia akan terus mepet sampean. Kalau modelnya kayak gini, sampean akan dipepet terus sampai akhirnya sampean kena iming-imingnya dia. Mungkin anu niku video iming video gajine ku mbok sakmonoan niku urung lembure bareng ya. Wonten kok diweten kula ngitung-ngitung Hongkong dolar. Surate napa sing perjanjian sing niku lho. Loh. Iya. Diwiaten kula. Saya kemarin juga begitu. Bener percaya guys, prosedur lek kerja kan surat tadi save, bisa kerja tadi save baru budal iki yo. Lebu terus kok. Nek terus nek kono ya aku ora tuh sanksi ya. Wis salah, iku wis jelas, iku jebakan Batman. Wis digaransi, sampean tak garansi wis bakal engko nangis mburine sampean. Wis timbangane nangis mending sampean tak bengoki dhisikan. Nggih Pak, nggih Pak, nggih. Jadi mending sampean gawe tuku sapi ae. Infone Pak nggih. Siap. Wis pokoknya semangat. Nggih. Ya, cari jalan yang bener Mas. Ah, siap. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya iki duwe wis mlebu wae nih. Aku rasa iya. Makane dhek ngomong surat ngeyel. perjanjian. Ngeyel, duitnya wis kadung mlebu wis, mumet ndasmu wis. Jangan berharap saiki tukang tipu. Oh, buat teman-teman semuanya ya. Ya aku nggak ngerti lah intinya. Sebenarnya kita pengen bantu banyak teman-teman kita yang kayak gini kan. Supaya tidak kena tipu ya kan. Karena penipu di luar sana semakin hari semakin canggih ya. Tidak semakin mundur mereka. Tidak jerah. Dan tidak jerah gitu loh. Karena duitnya penak gitu loh. Golek kayak ngapusi wong. Jadi sekali lagi apa ya? Intinya bahwa gak iso ngomong gitu loh aku. Kalau sudah urusan kayak gini nih membahayakan gitu loh. Buat teman-teman semuanya ya, waspadai dan berhati-hatilah. Wis talah, wis apa meneh bayar dhisik iki. Bayar dhisik iki wis jelas remuk. Mau Korea, mau Jepang lah. Apapun itu ceritanya. Sing jelas itu semua pasti palsu. Sing garai Belgedes itu ya, sing mari ketipu ganti nipu meneh lho, Ben. Iku lho sing barai momen ndase. Terus nipu. Ya akhirnya penipuan itu akan terus berjalan. Kayak multi level. Ngapusi ngisorine golek ijol. Oke, gitu. closingnya. Oke ya teman-teman semuanya, waspadai semuanya. Ya terus akan penipuan ini akan modusnya bermacam-macam. Macem-macem gak karu-karuan lah, sing lewat ngene lah, sing lewat ngono lah, sing bayare sakmene lah, perjanjian ngene lah, gak ngapusi ngene ae sentot goreng Belgedes. Wis, ya simpen duitnya baik-baik, jangan mudah percaya.
Ya kan? Kalau nggak mau, kasih konten saya ini sama yang nipu. Wis. Kamu nggak takut? Ngapain takut? Ngapain takut? Selama aku bener, aku lo gak ngapusi. Menghalangi mereka untuk dapat rezeki yang tidak halal. Hayya. Oke, sekali lagi itu buat teman-teman semuanya, teruslah berpikir, teruslah mencerna, teruslah berlogika agar supaya hidup kita itu gunakan akal sehat biar hidup kita selamat, katanya Bang Ade Armando. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.